Mbak Dita ini tadi di-mention, jadi hitung-hitungannya mesti transparan 1%. Gimana Mbak Dita? Silakan tanggapannya. 1% itu sebetulnya adalah rata-rata persentase kenaikan dari 34 provinsi ya. Jadi bervariasi kemudian dirata-ratakan jadi 1,09%. Nah, tapi kalau kita ambil misalnya sampel DKI ya, DKI karena Pak Winarso kan DKI ya. Ya. Itu di DKI angka konsumsi konsumsi rumah tangga di DKI itu 2,3 juta rupiah. Kemudian median upah di DKI, median upah itu artinya upah tertinggi dan upah terendah, kemudian dibagi dua, ya, dapatlah nilai titik tengahnya itu 3,9 juta. Itu ini contoh saja ya. Nah, berdasarkan penentuan upah mengikuti PP 36 DKI itu 4 juta, 4 juta, 50 ya. 4,453 juta rupiah. Nah, itulah upah minimum DKI sekarang. Jadi artinya itu masih di atas rata-rata upah di DKI yang 3,9 yang batas tengah. Yang kedua yang saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman supaya tidak ada salah paham, upah minimum sektoral yang ditetapkan pada tahun 2020 bulan November itu tetap berlaku bagi anak baru. Jadi upah minimum sektoral di DKI, kalau saya nggak salah itu 4,7 dulu ya, yang ditetapkan 2020. Itu tetap berlaku bagi anak pekerja baru yang masuk di 2022. Jadi dia tidak boleh diturunkan. Walaupun memang secara aturan upah minimum sektoral sudah tidak ada, tapi karena itu sudah disepakati di 2020, itu tetap berlaku. Jadi tolong kepada juga teman-temannya Pak Adi, teman-teman di Apindo dan Kadin, jangan menurunkan atau mendegradasi upah, terutama upah minimum sektoral yang masih berlaku. 2022 mereka masih berhak menerima. Mbak Dita, ini juga, Pak Winarso akan menyampaikan sesuatu. Teman-teman bantu mengawasi juga supaya perusahaan tidak menggunakan Undang-Undang Ciker sebagai dasar untuk mendegradasi upah. Kita sama-sama awasi. Pak Win, silakan mau menyampaikan apa? Oke, Mbak Dita, terima kasih atas uraiannya. Tetapi saya sih tidak sepakat ya, karena memang kami dari pekerja, dari buruh, sebenarnya bukan itu harapan kami. Harapan kami salah satunya adalah pemerintah lebih bijaknya adalah mengajak kami untuk berdiskusi. Seperti apa keluh kesah dari pekerja di, ya tadi contohkan Jakarta. Seharusnya pemerintah juga bisa ngambil jalan tengah di sini sehingga tidak ada benturan antara pekerja dengan pengusaha dikala momentum seperti UMP ini. Karena apa? Kita melihat ternyata ketika pemerintah itu juga menentukan misalnya angka 5% kenaikan UMP. Pengusaha juga mau kok ngikutin, nggak ada masalah. Ini kan karena pemerintah aja menentukan 1%, sehingga pengusaha juga ikut-ikutan tuh 1%. Singkat Mbak Dita, silakan. Sebelum saya tutup. 1% itu kenaikan yang sekarang ini kan untuk anak di bawah 12 bulan Pak Win. Pak Win kayaknya sudah pekerja senior ya. Berarti Pak Win jangan mau digaji dengan nilai upah minimum yang ditentukan sekarang. Enggak begitu nilai Mbak Dita. Nilai upahnya Pak Win itu harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bipartit. Antara perusahaan Pak Win dengan teman-teman serikat pekerja di situ, teman-teman KSPI di situ. Tapi untuk yang 12 bulan ke bawah, ya itu tadi 4.453. Baik. Akan ada nanti sesi lanjutan untuk membahas upah ini pasca penetapan per provinsi khususnya di DKI sepertinya. Terima kasih Mbak Dita, terima kasih Pak Melki, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Winda juga terima kasih Pak Adi. Saya akhiri sampai di sini. Saya Brigita Mandara pamit. Selamat malam, sampai jumpa.